Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nama saya Eka Purnama dengan NIM 190610262. Saya Siska Merdiana dengan NIM 2006100086. saya Rizky Subektiandayani dengan NIM 2006101179. Akan mempresentasikan mengenai proses produksi di Bayware. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Siska. Berikut adalah cakupan bahasan mengenai perusahaan Bayware. Yang terdapat 4 cakupan bahasan. Yang pertama, mengenai materi kasus. Yang kedua, pertanyaan. Yang ketiga, data flow diagram. Dan yang keempat, pengendalian proses produksi. Berikut adalah soal kasus dari perusahaan Bayware dengan soal, Anda adalah auditor internal untuk produk Bayware. Anda telah diminta untuk mendokumentasikan proses produksi di Bayware. Setiap hari, juru tulis di Departemen Bahan Baku memeriksa pesanan produksi terbuka dan jadwal produksi induk untuk menentukan bahan mana yang perlu dikirim ke produksi. Semua bahan baku diberi kode batang. Pekerja di lantai produksi masing-masing memiliki stasiun kerja individu di mana mereka memiliki akses ke semua peralatan yang diperlukan untuk merakit produk Bayware. Setiap kali seseorang pekerja perlu mengoperasikan salah satu mesin di stasiun kerja, mereka diminta untuk memindai kartu staf mereka yang berisi informasi terkait pekerja tertentu. Setelah kartu staf dipindai, informasi pekerja dikaitkan dengan produk spesifik yang diproduksi, dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi produk juga dicatat. Karena setiap pekerja pabrik menggunakan bahan mentah, kode batang, dan bahan mentah dipindai. Setelah itu, produk selesai, kemudian produk dikemas, dan mesin terakhir yang dioperasikan oleh pekerja produksi mencetak kode batang produk yang ditempelkan pada kemasan. Semua produk jadi, kemudian dikirim ke gudang, dari mana distribusi berlangsung. Departemen Perencanaan Produksi menggunakan tingkat persediaan saat ini dan perkiraan penjualan untuk menyiapkan jadwal produksi induk, yang mencantumkan gaya dan jumlah yang akan diproduksi selama minggu mendatang. Program persiapan pesanan produksi mengakses jadwal produksi induk dan daftar operasi. Baik jadwal produksi induk dan daftar operasi disimpan dalam database produksi dan digunakan untuk menyiapkan pesanan produksi untuk setiap produk yang akan diproduksi. Setiap kali pesanan produksi baru dibuat, pesanan tersebut perlu ditambahkan ke file induk pesanan produksi terbuka yang disimpan di disk. Kemudian ada daftar pertanyaan. Yang pertama adalah siapkan diagram aliran data dari proses produksi seperti yang dijelaskan. Yang kedua, jelaskan setidaknya 5 prosedur pengendalian yang harus disertakan dalam sistem. Selanjutnya adalah data aliran diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizky Subekti. Saya akan menyampaikan mengenai data flow diagram. Yang pertama, diagram konteks pada perusahaan Bayware. Sistem informasi produksi memiliki 5 departemen, di antaranya Departemen Perencanaan Produksi, Departemen Bahan Baku, Departemen Produksi, Departemen Gudang, dan Auditor Internal. Untuk pertama kalinya, Departemen Perencanaan Produksi akan membuat perencanaan berdasarkan pesanan produksi. Selanjutnya, Departemen Bahan Baku akan menyesuaikan pesanan produksi dan jadwal sesuai pesanan yang telah diminta.
Selanjutnya, Departemen Produksi akan memproduksi produk tersebut sesuai dengan pesanan produksi. Lalu, untuk mempermudah proses produksi, maka akan dibuat barcode bahan guna mempermudah pencarian bahan yang akan digunakan pada proses produksi. Setelah dilaksanakan proses produksi, produk yang sudah jadi akan diberikan barcode sebelum disimpan di gudang. Setelah diberi barcode, produk akan disimpan ke gudang. Setelah itu, bagian gudang akan membuat laporan berdasarkan produk jadi yang telah disimpan. Selanjutnya, auditor internal memiliki tugas yaitu pengawasan terhadap segala aktivitas sistem informasi produksi yang akan dipertanggungjawabkan oleh auditor dalam bentuk laporan atau hasil dokumentasi agar bisa digunakan manajemen untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu diagram aliran data level 0 pada perusahaan Bayer. Terdapat dua proses, yang pertama yaitu perencanaan produksi dan proses produksi. Pada data ini juga terdapat 5 departemen. Yang pertama, Departemen Perencanaan Produksi. Yang kedua, Departemen Bahan Baku, Departemen Produksi, Departemen Gudang, dan Auditor Internal. Departemen Perencanaan akan membuat perencanaan produksi berdasarkan pesanan produksi. Lalu, berdasarkan perencanaan terdapat data pesanan dan jadwal produksi induk yang akan disimpan pada data store data produksi. Dari data store tersebut, jadwal produksi induk akan dilanjutkan ke proses produksi. Selanjutnya, pesanan produksi dan jadwal akan diperiksa oleh Departemen Bahan Baku. Setelah diperoleh jadwal dan data pesanan, maka akan dilakukan proses produksi berdasarkan pesanan tersebut. Untuk mempermudah pencarian bahan, Departemen Bahan Baku akan mencantumkan barcode pada bahan yang akan digunakan. Setelah itu, proses produksi selesai, maka dihasilkan produk jadi. Produk jadi yang telah selesai tersebut akan diberikan barcode pada kemasan oleh Departemen Produksi untuk mempermudah identifikasi. Selanjutnya, produk jadi tersebut akan disimpan ke bagian gudang. Lalu, setelah itu, bagian gudang akan melaporkan produk jadi yang telah disimpan tersebut ke file pesanan. Selanjutnya, auditor internal akan melakukan pengawasan atas perencanaan dan proses produksi yang telah terjadi. Setelah itu, maka auditor internal akan membuat laporan perencanaan produksi dan proses produksi yang telah terjadi guna dipertanggungjawabkan ke manajemen untuk pengambilan keputusan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Eka Purnama. Untuk materi selanjutnya yaitu prosedur pengendalian. Yang pertama yaitu prosedur pengendalian perencanaan dan jadwal produksi. Ancaman dari perencanaan dan jadwal produksi yaitu kelebihan dan kekurangan produksi. Untuk pengendaliannya, yang pertama, membuat sistem perencanaan produksi. Yang kedua, meninjau serta menyetujui jadwal dan pesanan produksi. Yang ketiga, pembatasan akses ke pesanan dan jadwal produksi. Selanjutnya, prosedur pengendalian yang kedua yaitu aktivitas produksi. Pada aktivitas produksi terdapat beberapa ancaman, yaitu yang pertama, pencurian aset tetap. Yang kedua, tidak efisiennya kegiatan produksi. Yang ketiga, tidak terjadwalnya pemeliharaan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Untuk pengendaliannya yaitu pertama, pemisahan tugas dan pengawasan saat terjadi pencatatan dan penghapusan aset tetap. Yang kedua, pembatasan akses ke data induk persediaan. Yang ketiga, perhitungan persediaan secara fisik dan pencocokan terhadap jumlah yang dicatat. Yang keempat,
melakukan pemeliharaan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Yang kelima, penggantian mesin dan peralatan produksi yang berkualitas dan bermutu untuk menunjang proses produksi. Prosedur pengendalian yang ketiga yaitu pengendalian bahan baku, setengah jadi, dan produk jadi. Adapun ancaman dari pengendalian bahan baku, setengah jadi, dan produk jadi yaitu pertama, data fisik persediaan tidak sesuai dengan data catatan. Yang kedua, persediaan bahan baku, setengah jadi, dan produk jadi tidak ada pemisahan. Untuk pengendaliannya yaitu melakukan pemeriksaan fisik secara berkala, melakukan pencatatan pergerakan atau perpindahan persediaan. Selanjutnya, membuat kartu persediaan untuk memisahkan pengawasan. Yang keempat, melakukan perhitungan persediaan secara berkala atau stock of name. Yang kelima, melakukan pemisahan tempat penyimpanan bahan baku, bahan setengah jadi, dan produk jadi. Untuk nomor 4, dalam prosedur pengendalian yaitu penerapan SOP. Adapun ancaman dari penerapan SOP yaitu pertama, kinerja buruk, dan yang kedua yaitu gangguan kerja. Untuk pengendaliannya, melakukan pekerjaan sesuai dengan urutan prosedur. Yang kedua, memberikan pelatihan kerja. Yang ketiga, membuat laporan kinerja. Keempat, menyediakan keamanan fisik atau alat pelindung diri. Yang kelima, penyediaan asuransi kesehatan, keselamatan, dan kecelakaan kerja. Untuk prosedur pengendalian yang kelima, yaitu pencatatan akuntansi. Dalam pencatatan akuntansi terdapat 3 ancaman. Yang pertama yaitu perhitungan biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Yang kedua, kesalahan pencatatan biaya. Yang ketiga, kesalahan pada saat input data yang menyebabkan biaya tidak akurat. Untuk itu, pengendaliannya yaitu yang pertama, pengendalian edit data entry. Yang kedua, melakukan rekonsiliasi pada setiap jumlah transaksi yang dicatat dengan yang ada pada fisik. Yang ketiga, sumber data otomatis. Yang keempat, penetapan biaya berdasarkan aktivitas produksi. Dan yang kelima, menggunakan program akuntansi yang terintegrasi dengan seluruh proses bisnis. Sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya, apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan melalui alamat surel di bawah ini, atau juga bisa komen di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.